Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang masuk pada bab 4 ya. Bab 4 untuk metode as-sahl. Sebelumnya kita bab 1 telah belajar tentang nama dan cara pengucapan huruf hijaiyah. Lalu bab 2 kita belajar tentang bentukan-bentukan huruf hijaiyah. Bab 3 tentang tanda baca huruf hijaiyah, cara memberi suara pada huruf hijaiyah ya. Lalu di bab ini kita lengkapi dengan cara membaca huruf hijaiyah untuk bacaan-bacaan panjang ya. Jadi dalam huruf hijaiyah nanti bacaan ada yang pendek, ada yang panjang. Bacaan panjang itu bacanya ada yang dua ketukan, 2 harokat, atau 5 sampai 6 harokat. Nah, harokat ini panjang pendeknya tidak ada ukuran pasti, tapi ini hanya perbandingan. Jadi misalkan Anda baca satu huruf A, maka 2 ketukannya adalah 2 kali panjang tadi. A, nah itu 2 ketukan. Lalu 5 ketukan berarti 5 sampai 6 ketukan. Berarti maksudnya adalah 5 sampai 6 kali panjang dari bacaan tadi. Ya, jadi misalkan tadi Anda menyebut A selama setengah detik, berarti 2 ketukan 1 detik. 5 ketukan sampai 6 ketukan berarti 2,5 sampai 3 detik. Ya, itu kira-kira yang dimaksud ketukan. Nah, yang pertama kita belajar dulu tentang bacaan panjang yang panjangnya adalah 2 harokat. 2 harokat. Nah, ada beberapa bentuk huruf hijaiyah, ada beberapa rumus huruf hijaiyah supaya dia dibaca 2 harokat. Ya, misalnya yang pertama ciri-cirinya yang dibaca 2 harokat adalah jika ada huruf alif seperti ini dan sebelumnya memakai tanda baca fathah. Fathah itu atas 1 ya, seperti ini. Atas 1 lalu ketemu alif, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Contohnya huruf ba. Ini ba karena ada alif dan sebelumnya fathah atas 1 maka dibaca panjang 2 harokat. Ba, ya, huruf sin, sa, ada alif, atas 1 bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat. Sa, berikutnya juga do, atas 1 bertemu alif, do. Huruf fa, atas 1 bertemu alif, fa. Dal juga demikian, atas 1 bertemu alif, da. The bertemu alif, the. Ro bertemu alif, ro. Ya, dibaca panjang 2 harokat, semuanya seperti itu. Untuk penulisan bahasa Indonesianya, transliterasinya berarti dia ditulis seperti ini. Ba, lalu ada tambahan huruf A 1 buah ya. Ba, do, fa, da, the. Nah, itu seperti itu. Jadi ciri pertama, bacaan panjang yang dibaca 2 ketukan atau 2 harokat adalah fathah bertemu alif, atas 1 bertemu alif. Lagi, za, wa, 2 ketukan. Lalu, ciri kedua, bacaan dibaca panjang adalah jika ada tanda baca sukun yang bentuknya seperti O kecil atau C kecil, di atas huruf waw. Ini waw-nya disebut waw mati atau waw sukun. Didahului oleh tanda baca angka 9. Dhammah ya. Nah, maka dia nanti bunyinya U panjang. U panjangnya 2 harokat. 2 harokat. Contohnya di sini adalah tu, shu. Lalu huruf do ini du, ku, du, zu, ru, zu, wu. Ya, perhatikan setiap bertemu dengan tanda baca dhammah, huruf waw kecil, huruf angka 9 kecil, bertemu huruf waw mati, waw sukun. Maka dibaca menjadi 2 harokat, 2 ketukan. Bunyi U 2 ketukan. Ciri ketiga, jika ada huruf ya mati ya, ya sukun, ya dengan sukun,
dengan didahului sebelumnya tanda baca kasroh. Kasroh itu bawah 1. Maka bunyinya menjadi I. Ya, ini seakan-akan menjadi I tambahan. Maka dibacanya pun 2 harokat. Si, seperti itu. Ini aslinya si, lalu ada ya mati menjadi si, ti, karena ada tambahan lagi, menjadi 2 harokat, ti. Ini seakan-akan huruf I ya. Seakan-akan tambahan huruf I. Lalu ini juga ri, ki, di, zi, ri, zi, wi. Ya, itu adalah 3 ciri bacaan yang dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Ada juga bentuk lainnya, yaitu jika kita bertemu huruf hijaiyah yang memiliki tanda baca seperti angka 1. Seperti angka 1, seperti ini maksudnya ya. Seperti angka 1 kecil. Maka ini juga dibaca 2 harokat. Dibaca 2 harokat dengan seperti, efeknya sama seperti kita mendapat fathah dan alif ya. Tanda atas 1 dan alif 2 harokat tadi kita sudah belajar di sini ya. Nah, ini juga cara bacanya sama persis. 2 ketukan. Kita coba. Toha, alif, lam, ra. Nah, ini tanda bendera gini, atau tanda alis. Ini dibaca 5-6 harokat. Atau ada juga beberapa tempat 2-4 harokat. Itu nanti kita pelajari di halaman berikutnya. Kita baca, fokus di sini. Ada seperti alif angka 1 kecil, ini dibaca 2 harokat. Yasin. Ya. Wal. Ini sukun, maka langsung masuk. Wal adiyati. Wal adiyati. Perhatikan, a dan ya 2 harokat karena ada tanda seperti angka 1 kecil ya. Min syarrin naffatsati. Min syarrin naffatsati. Fa dan sa 2 harokat juga. Dan fa ditahan dulu double karena ada tanda tasydid ya. Tanda tasydid yang bentuknya W kecil. As-solihatu. As-solihatu. So dan ha dibaca 2 harokat karena ada tanda seperti angka 1 kecil. Ya. Lalu, nah, ini kebalikan dengan tanda baca dhammah. Dhammah kan angka 9 ya. Kalau ada yang seperti angka 6, angka seperti 6 ini, seperti angka 6, maka dia dibaca 2 harokat juga dengan bunyi U. Kalau seperti angka 1 berdiri, bunyinya A 2 harokat. Kalau seperti angka 6, maka dia dibaca 2 harokat juga tapi bunyinya U. Langsung lanjut ke contoh. Fa ummuhu. Fa ummuhu. Perhatikan di sini jadi 2 harokat karena bentuknya angka 6 terbalik. Angka 6 kecil ya. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyatun. Wa innahu, ya, 2 ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Lasyahidun. Tapi kalau waqaf nanti dia dibaca lasyahid. Ini dibaca 2 karena bentuknya angka 6. Wa innahu. Wa innahu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu fa ummuhu. Dibaca 2 harokat. Nah, ada hukum khusus untuk yang di sini, yakni hukum apabila ada huruf hijaiyah bertanda atas 2 atau fathatain, memiliki rumus an terdapat di akhir ayat atau tempat berhenti, maka huruf n-nya berubah, hilang
An diganti huruf A. An-nya menjadi panjang. An jadi A. Ya, an menjadi A, menjadi panjang jika berada di akhir ayat atau berada pada waqaf. Contohnya seperti ini. Wal 'adiyati dhabhan, dhabhan. Jika ini berada di akhir ayat, tidak menjadi dhabhan, maka dibacanya seakan-akan garis atasnya hilang satu ya. Dhabha, ya, fathah ketemu alif. Dhabha, 2 ketukan. Fal muriyati qadhan. Qadhan karena di akhir ayat atau berhenti, maka kita baca panjang. Jadi 2 harokat, an-nya berubah menjadi a panjang. Maka dibacanya ini fal muriyati qadha, qadha, ya, tulisannya han tapi dibaca seperti yang di bawah anak panah ini, panjang ya. Fal mughirati subhan, subhan. Nah, ini diganti menjadi subha, subha, ya, karena di akhir ayat. Ya, lalu terakhir ada yang dibaca 5-6 ketukan adalah simbol alis atau kadang disebut juga simbol bendera. Ya, bendera atau alis, maka dibaca panjang. Ya, ini bukan harokat atau bukan tanda baca, tapi ini hanya simbol bahwa sesuatu huruf dibaca panjang. Ya, dia tergantung tanda baca sebelumnya, nanti suaranya A-nya bisa panjang, U-nya bisa panjang. Ini hanya tanda untuk pemanjang bacaan. Contohnya, karena ini tidak ada tanda baca ya, maka kita baca huruf aslinya. Huruf alif, alif, huruf lam, mim. Bukan alama, tapi alif, lam, mim ya, karena tidak ada tanda baca. Maka kita baca huruf aslinya. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Ya, disesuaikan panjang pendeknya. Jika Anda baca 1 harokat bacaan biasa setengah detik, maka 5 harokat 2,5 detik, 6 harokat 3 detik. Jika Anda baca biasanya 1 detik untuk 1 harokat, maka 2 harokat adalah 2 detik, 5 harokat 5 detik, 6 harokat 6 detik. Perbandingan saja ya, perbandingan saja. Lanjut. Nun. Ini huruf qaf dipanjangkan. Qaf. Lalu masuk ke huruf yang bersambung dengan sudah menjadi kata-kata. Bima unzila. Bima unzila. Ulaika. Ya, ulaika ma lahu akhladah, ma lahu akhladah. Nah, baik, itu adalah tanda-tanda bacaan panjang pada huruf hijaiyah. Ya, pada tulisan Arab ada tadi 1 alif didahului fathah, lalu waw sukun didahului dhammah angka 9 kecil. Ya mati, ya sukun didahului bawah 1 angka 1 kecil, angka 6, ini semua dibaca 2 harokat ya, 2 ketukan. Lalu bunyi an, fathah, fathatain, angka garis 2 ini ya, tanda baca atas 2, bertemu alif di akhir ayat atau saat kita memutus bacaan, dia juga berubah dari bunyi an menjadi a, a2 harokat, an menjadi a. Dhabhan, dhabha,
qadhan, qadha, subhan menjadi subha, 2 harokat ya. Itu adalah contoh tanda baca dalam Quran yang membuat bacaan panjang. Lalu 1 yang bertanda alis atau bendera ini dibaca panjang 5-6 harokat. Atau ada juga beberapa tempat yang dibaca 2-4 harokat. Tapi untuk sementara di pelajaran ini kita samakan dulu. Bacaan panjangnya 5 hingga 6 harokat. Baik, jika masih ada yang bingung pada bab ini bisa dicoba diulangi lagi ya videonya dari sini. Anda bisa ulangi sepuasnya. Setelah itu, setelah Anda cukup mahir di sini, kita mantapkan dengan latihan. Latihan untuk bab yang sekarang, bab ke-4 tentang bacaan panjang.